Tatkala mobil mewah Ferdi dan Thalia berhenti di persimpangan lampu merah, mata Thalia tertumbuk pada seorang bocah jalanan, Akmal, yang menggendong adiknya. Akmal tidak meminta-minta, ia hanya berdiri tegak, memancarkan tatapan dingin penuh kewaspadaan. Namun, di wajah tirus bocah 10 tahun itu, Thalia melihat bayangan dirinya, Rei, putra yang konon meninggal saat lahir 10 tahun lalu. Tangis Thalia pecah. Ferdi pun merasakan getaran familiar yang menembus benteng profesionalismenya. Mungkinkah anak jalanan lusuh dengan tanda lahir tersembunyi dan kalung huruf R, bengkok itu adalah darah daging mereka yang dibuang? Dan jika benar, mengapa kebohongan mengerikan tentang kematian palsu itu bisa bertahan sedekade? Siapa yang sanggup mencabut seorang bayi dari dekapan ibunya hanya demi menjaga reputasi dan gengsi keluarga? Sebuah kebenaran kontroversial tentang kemunafikan kelas atas akan segera terungkap. Bersiaplah, karena kisah ini akan membuat Anda mempertanyakan nilai-nilai yang selama ini kita junjung. Mobil sedan hitam metalik itu melaju di bawah panas terik ibu kota, membelah hiruk-pikuk jalanan protokol yang dipenuhi papan reklame besar. Di dalamnya, suasana terasa dingin dan senyap. Ferdi, sang CEO muda, duduk kaku di balik kemudi. Ia selama ini termotivasi oleh hasrat untuk melindungi Thalia dari segala kesedihan, bahkan jika itu berarti menerima kebohongan besar tentang masa lalu mereka. Di sebelahnya, Thalia memandang kosong keluar jendela. Thalia adalah wanita yang dibesarkan dalam kemewahan namun memiliki hati yang rapuh dan mendambakan kehangatan. Motivasi intinya adalah menemukan kembali kepingan hati yang hilang. Tiba-tiba, lampu merah menyala. Mobil berhenti di persimpangan yang penuh sesak. Di bawah tiang lampu lalu lintas yang usang, pandangan Thalia jatuh pada seorang anak laki-laki. Itu adalah Akmal. Wajahnya Akmal tirus dan kotor. Ia menggendong Shiva, seorang balita perempuan. Yang paling menghantam Thalia adalah mata Akmal, tajam, dingin, dan penuh kewaspadaan. Anak itu tidak meminta-minta, ia hanya berdiri tegak, sebuah tindakan perlawanan diam-diam terhadap dunia. Jantung Thalia mencelos. Air matanya mengalir tanpa peringatan. Ferdi, terkejut, menoleh. Thalia, ada apa? Wajahnya, Ferdi, bisiknya lirih, matanya, cara dia berdiri. Aku merasa pernah melihatnya. Ferdi mengikuti arah pandangan istrinya. Di dada Ferdi, alarm kuno mulai berbunyi. Ia juga merasakan gejolak aneh. Ia mengenal tatapan Akmal, bukan secara fisik, melainkan secara jiwa. Ada rahasia berlapis yang selama 10 tahun Ferdi kubur, sebuah keraguan yang selalu muncul setiap kali ia melihat foto Rei. Ia dan Thalia tidak pernah melihat jasad putra mereka. Mereka hanya percaya pada apa yang dikatakan perawat dan, yang paling penting, apa yang diyakinkan oleh orang tua Thalia. Lampu berubah hijau. Mobil melaju meninggalkan persimpangan. Suasana dalam mobil menjadi sunyi mencekam. Ferdi, aku tidak bisa lagi menenangkan diri, kata Thalia. Aku tidak pernah melihat jasad Rei. Bagaimana jika dia adalah Rei? Ferdi mengatupkan rahangnya. Rasa familiar itu tidak mungkin kebetulan. Malam itu juga, ia menghubungi Arman, orang kepercayaannya. Aku butuh kau cari anak di persimpangan itu, perintah Ferdi, suaranya berat dan penuh tekad. Ferdi tahu, pencarian ini akan mengguncang pondasi yang selama ini ia dan Thalia anggap sebagai kebenaran. Ia bersumpah, ia tidak akan lagi membiarkan kebohongan, apapun konsekuensinya, merenggut kebahagiaannya. Kabar pertama datang menjelang siang keesokan harinya, dibawakan Arman dalam bentuk laporan singkat yang padat. Akmal, begitu ia dipanggil, sering menolak uang, lebih memilih meminta makanan untuk adiknya, Shiva. Ia dan adiknya tidur di pos ronda kosong di dekat kolong jembatan. Arman juga mencatat, orang-orang di sana menyebut bocah itu dengan nama berbeda, salah satunya lirih menyebut, Rei, saat demam. Hati Ferdi tercekat. Sore itu, Ferdi dan Thalia kembali ke persimpangan. Mereka menunggu di bawah naungan kios. Akmal muncul, menggendong Shiva di punggungnya. Thalia mendekat dengan hati-hati. Ia menyapa pelan dan menawarkan roti serta air. Akmal menoleh cepat, memutar tubuhnya untuk melindungi Shiva. Ferdi melangkah mendekat. Ia melihat lebih saksama.
Di belakang telinga kanan Akmal, samar tertutup rambut, ada bekas tanda lahir kecil. Itu adalah tanda lahir yang sama, yang Ferdi pernah lihat di foto bayi mereka, Ray. Ferdi menelan ludah, tenggorokannya kering. "Namamu siapa?" tanya Ferdi. "Akmal," jawabnya singkat. Di tengah ketegangan, insiden itu terjadi. Shiva menjatuhkan botol minum yang menggelinding ke jalan. Akmal, refleks, mengejar. Lampu menyala hijau. Sebuah mobil melaju kencang. Ferdi bergerak sebelum sempat berpikir, menerobos rintik hujan, meraih bahu Akmal, menariknya mundur sekuat tenaga. Dalam detik yang menegam, Thalia melihat kalung benang dengan liontin huruf R kecil yang sedikit bengkok menyembul dari kerah baju Akmal. Itu adalah kalung yang sama yang mereka pesan khusus. Thalia akhirnya mengeluarkan kata yang selama ini terkubur, "Ray." Akmal mendongok, tatapannya terperanjat. Akmal menarik dirinya dari genggaman Ferdi. "Namaku Akmal," bantahnya, suaranya terdengar ragu. Ferdi tersenyum tipis. "Iya, Akmal. Kamu dan adikmu sudah makan?" Akmal menerima kotak makan itu dengan hati-hati. Ferdi melihat cara Akmal membagi telur, memastikan Shiva kenyang lebih dulu. Malam itu, Ferdi dan Thalia kembali ke rumah. "Ferdi," ucap Thalia lirih, "kita harus ke rumah sakit. Kita harus tahu kebenaran." Ferdi mengangguk. Mereka akan menuntut pertanggungjawaban dari orang-orang yang seharusnya paling mereka percayai. Pagi itu, Ferdi dan Thalia mendatangi rumah sakit bersalin lama. Mereka bertemu dengan dokter senior yang dulu membantu persalinan Thalia. Setelah didesak, dokter itu mengungkapkan kebenaran yang menampar, "Bayi kalian lahir lemah, tapi dia tidak meninggal di tangan saya. Saya serahkan kepada perawat. Setelah saya kembali, saya diberitahu bayi itu sudah tidak ada." "Siapa yang memberitahu Anda?" tanya Ferdi, suaranya tajam. "Orang tua istri Anda, Tuan. Mereka yang menandatangani surat dan mengatakan bayi itu sudah dimakamkan." Darah Ferdi mendidih. Pagi itu juga, Ferdi dan Thalia mendatangi rumah besar orang tua Thalia. Ruang tamu itu dipenuhi aroma wangi bunga dan karpet tebal, sebuah ilusi kemewahan yang kini terasa munafik. Ibu Thalia, seorang wanita yang dimotivasi oleh ketakutan terhadap aib, keluar. "Kalian datang pagi-pagi sekali. Ada apa?" tanyanya datar. "Bu, aku ingin bicara tentang anakku, tentang Ray," jawab Thalia. Ayah Thalia keluar. Ferdi maju. "Dokter bilang Ray tidak meninggal di rumah sakit. Kami ingin dengar kebenaran. Apa yang kalian lakukan pada Ray?" Ibu Thalia memalingkan wajah, air matanya mulai menetes. "Untuk apa membuka luka lama itu? Semua sudah lewat." "Semua belum lewat, Bu," seru Thalia, suaranya meninggi. "Kami menemukan seorang anak, mirip sekali dengannya, bahkan memiliki kalung yang sama. Jelaskan apa yang kalian lakukan pada anakku." Ayah Thalia duduk, gemetar. Kami hanya ingin yang terbaik untukmu, Thalia. Waktu itu anak itu terlihat tidak normal. Dokter bilang ia lemah. Kami takut kamu akan menderita." Thalia melangkah mendekat. "Takut aku menderita? Atau takut kalian malu di depan tetangga?" Ibu Thalia terdiam, wajahnya pucat. "Kami hanya tidak ingin nama keluarga kita dipandang rendah. Orang-orang akan bicara, akan menilai," bisiknya. Ferdi mengepalkan tangan, menahan amarah. "Kalian membuang darah daging kami ke tong sampah hanya karena takut omongan tetangga?" Hening. Ayah Thalia menutupi wajahnya dengan tangan. "Seorang pemulung menemukannya. Kami tahu, tapi kami memilih diam. Kami pikir itu yang terbaik. Kami pura-pura menguburnya agar kalian bisa melanjutkan hidup." Thalia menjerit. Ferdi menarik napas dalam. "Kami sudah menemukan anak itu. Dia hidup, sehat, dan pintar. Kalian tidak punya hak lagi untuk menentukan masa depannya. Kami akan membawa anakku pulang. Dan kali ini, tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya dariku." Mereka keluar dari rumah itu, meninggalkan orang tua Thalia dalam penyesalan yang terlambat. Akmal dan Shiva kini tinggal di rumah Ferdi. Akmal menatap kamar barunya, segalanya asing. Ia duduk di ayunan baru di halaman belakang. "Aku tidak tahu harus bilang apa,"
ucapnya jujur pada Ferdi. Kakek Dharma selalu bilang, aku pasti punya orang tua yang sayang padaku. Tapi aku takut. Takut ini hanya sementara. Ferdi berlutut, menatapnya serius. Ini bukan sementara. Kamu anakku. Namun, di sudut hatinya, Akmal menyimpan lapisan rahasia yang lain, kemarahan. Kemarahan karena dibuang, marah karena harus hidup di jalan. Ferdi mendapat telepon dari Arman. Tuan, orang tua Nyonya Thalia sepertinya ingin mengambil langkah hukum untuk mengakui cucu mereka kembali. Ferdi tahu, kakek dan neneknya tidak ingin Akmal, anak jalanan yang kotor, tetapi Rei, cucu yang sudah dibersihkan. Ferdi memutuskan membawa Akmal ke pengadilan keluarga untuk pengakuan dan hak asuh resmi. Ruangan itu dipenuhi suasana serius. Ferdi menyampaikan kesaksiannya, diikuti oleh pengacara yang menyajikan bukti kalung, dan tanda lahir. Ayah Thalia berdiri, mengakui kesalahan mereka, kami buang Rei karena kami takut. Takut anak kami akan menderita, takut tetangga mencibir. Semua mata kini tertuju pada Akmal. Hakim memintanya bicara. Akmal berdiri perlahan. Tubuhnya sedikit gemetar, namun matanya tajam. Aku senang kalian datang, katanya pelan, tapi aku juga marah. Akmal menatap kakek dan neneknya. Kalian buang aku, tapi aku masih hidup. Aku harus tidur di jalan, harus melindungi Syifa sendirian. Kalian tidak pernah mencariku. Sekarang aku punya ayah dan ibu yang mencintaiku. Aku ingin tinggal bersama mereka. Hakim mengetuk palu. Hak asuh penuh diberikan kepada Ferdi dan Thalia. Kakek dan nenek diberikan hak kunjungan terbatas. Setelah sidang, Ibu Thalia menghampiri perlahan. Kami hanya berharap suatu hari kau bisa memaafkan kami. Akmal menatapnya lama. Suatu hari mungkin, jawab Thalia tegas. Tapi untuk saat ini, biarkan kami menyembuhkan luka ini dulu. Malam itu, Akmal menulis di halaman pertama buku tulis barunya, nama saya Akmal Revi. Saya punya ayah, ibu, dan adik bernama Syifa. Bulan-bulan berlalu. Akmal mulai bersekolah, Syifa tertawa kecil di rumah. Suatu sore, Akmal duduk di teras. Ayah, kata Akmal, bolehkah aku bertemu kakek dan nenekku? Aku ingin dengar cerita mereka langsung. Aku ingin tahu kenapa semua itu terjadi. Akmal tidak mencari pengampunan, ia mencari penutupan. Mereka mengatur pertemuan di sebuah kafe kecil. Akmal duduk di antara Ferdi dan Thalia, menggenggam kalung, di lehernya. Kakek dan neneknya datang. Ibu Thalia berlutut di samping kursi Akmal. Rei. Suaranya serak. Akmal mengangkat kepalanya. Namaku Akmal. Tapi kalian boleh panggil aku Rei kalau mau. Ibu Thalia langsung menangis. Nenek yang salah, nak. Nenek yang meminta mereka menguburkan kotak kosong itu. Nenek takut. Takut kau membuat keluarga kita dipandang rendah. Akmal mendengarkan, tidak membalas. Kenapa kalian tidak pernah mencariku setelah itu? Tanya Akmal. Ayah Thalia menghela napas panjang. Kami tahu, tapi kami takut kalau Thalia mengetahui semuanya. Kami sadar kami egois. Air mata menetes di pipi Akmal. Aku tidak akan pernah lupa malam-malam saat aku harus tidur di jalan. Tapi aku juga ingat kakek Dharma yang baik. Kalau bukan karena dia, aku mungkin tidak akan ada di sini. Ibu Thalia memegang tangan cucunya. Bolehkah nenek memelukmu? Akmal terdiam sebentar lalu mengangguk. Pelukan itu terasa lama. Akmal akhirnya melepaskan diri. Aku belum tahu apakah aku sudah bisa memaafkan sepenuhnya, katanya, tapi aku ingin mencoba. Mungkin suatu hari nanti aku bisa bilang aku benar-benar memaafkan. Akmal tidak memberikan pengampunan, ia memberikan syarat rekonsiliasi. Di acara pentas seni sekolah Akmal, kakek dan neneknya hadir. Ketika Akmal membacakan puisi tentang perjuangan seorang anak yang menemukan rumah baru, Ibu Thalia menangis terseduh-seduh. Air mata itu, kali ini, bukan karena aib sosial, tetapi karena penyesalan yang nyata. Di hari ulang tahun pertamanya yang dirayakan bersama keluarga, Akmal menulis di buku hariannya. Hari ini ulang tahunku. Hari ini aku merasa benar-benar punya rumah. Sebelum tidur, ia memeluk Thalia. Ibu,
Aku pikir aku sudah siap memaafkan mereka. Aku ingin mereka datang lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya ia tidur tanpa memegang kalung huruf R di tangannya. Keluarga itu, yang hampir hancur karena kemunafikan kelas atas, kini menemukan keutuhan dalam penerimaan yang sulit dan pengampunan yang bersyarat. Akhirnya, Akmal menemukan kembali rumahnya, meskipun jalannya penuh air mata, amarah, dan pengakuan yang sulit. Cerita ini berakhir dengan keluarga kecil Ferdi dan Thalia yang utuh, menyadari bahwa luka trauma tidak akan sembuh sepenuhnya, tetapi cinta dan penerimaan yang tulus mampu meredakan rasa sakit. Hikmah terbesar dari kisah ini adalah bahwa gengsi sosial dan ketakutan akan penilaian orang lain dapat mendorong seseorang pada kejahatan moral yang kejam, dan bahwa penebusan sejati hanya datang melalui kejujuran dan upaya untuk mencintai, bukan sekadar memaafkan.